tidak asing lagi gitu ya. Dari singkatannya sudah jelas ya, AIDS gitu ya. Acquired itu adalah didapat. Jadi kan bukan proses didapatnya itu, hampir semuanya sebenarnya tahu kapan virus ini masuk ke tubuh mereka gitu ya. Beda ketika kita tertular COVID gitu. Kita mungkin nggak tahu kita itu kontaknya di mana, kita ketularannya di mana. Tapi kalau HIV bisa dipastikan dalam proses penularannya itu ketahuan ada proses didapat. Bahkan orang bisa merecall memori. Kira-kira saya akan mendapatkan ini apa dengan melalui apa? Misalnya ketika dia seorang suami, dia berhubungan seksual dengan banyak partner, ya dia tahu, oh mungkin waktu saya melakukan hubungan seksual banyak partner itulah dia apa namanya terpapar virus ini. Kalau istrinya juga mungkin terpapar, oh ya karena berhubungan dengan suaminya dan lain-lain gitu ya. Yang kedua, nah penyakit ini adalah terkait dengan imun. Imun adalah kekebalan tubuh. Jadi penyakit ini khas, dia tidak menyerang dalam bentuk yang tidak kasat mata gitu ya, karena imunitas itu akan berpengaruh penyakit sehingga kalau imunnya dia tidak memiliki maka terjadi defisiensi kekurangan gitu ya. Kekurangan apa? Ya kekurangan imunitas tadi. Nah, munculnya apa sindrom? Sindrom itu adalah kumpulan gejala, tidak hanya satu ya, sindrom itu ada banyak kumpulan gejala. Jadi seorang penderita HIV mungkin dia tidak akan menunjukkan, tapi ketika sudah jatuh pada stadium AIDS, maka akan muncul banyak gejala. Yang menurut teman-teman yang sering kalau misalnya yang beredar atau yang mungkin teman-teman pernah tahu, apa sih gitu gejala-gejala yang secara umum biasanya ditunjukkan yang orang, oh ini biasanya HIV nih gitu. Apa menurut teman-teman? Gejalanya apa? Kumpulan gejala itu pastinya bukan hanya satu. Apa? Sariawan atau luka di mulut, Bu. Karyawan yang lama gitu ya. Kemudian apa lagi? Penurunan berat badan yang signifikan. Apa, Dok? Penurunan berat badan, Ibu. Oke, Penurunan berat jadi badan yang penurunan berat signifikan. badan, ye, gitu ya. Jadi, Luka. tapi itu memang sudah ke stadium AIDS ya, teman-teman. Jadi kalau baru HIV positif saja, kemungkinan belum menunjukkan tadi ya kumpulan gejala-gejala tadi. Nah, penyakit ini sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan hidup manusia ya belum terlalu lama gitu ya. Jadi infeksi menular ini diidentifikasi baru di atas tahun 1980-an gitu ya. Dan pertama kali diidentifikasi itu adalah pada pasangan yang berperilaku seks laki-laki dengan laki-laki gitu ya. Jadi atau kita sering sebut dengan LSL. Jadi itu pertama kali penyakit ini diidentifikasi dan akhirnya dari kasus ini juga muncul banyak kasus di beberapa daerah diidentifikasi ternyata hampir sama gitu ya, tetapi mungkin jenis-jenisnya dengan penyertanya mungkin berbeda di antara beberapa benua, tetapi secara umum kemudian diidentifikasi virus ini berupa sebuah famili virus yang disebut dengan Retroviridae gitu ya. Jadi jenis virus HIV itu adalah famili Retroviridae atau dia jenis virus itu yang spesifik yang dia hanya bisa hidup pada cairan tubuh manusia saja. Nah, teman-teman juga perlu mengingat mungkin dulu biologi waktu SMA gitu ya. Kita tahu bahwa dalam famili virus itu juga ada banyak gitu ya. Misalnya kita lihat ada arbovirus itu. Jenis arbovirus itu yang apa contohnya? Arbovirus itu yang apa? Family arbovirus itu yang khasnya apa? Kalau tadi retrovirus atau retroviridae adalah dia jenis virus yang hanya hidup pada cairan tubuh manusia. Kalau arbovirus apa? Family yang apa? Yang khasnya apa? Yang ditularkan melalui gigitan seperti nyamuk, kutu, atau lalat pasir. Ya, oke. Jadi dia adalah jenis virus yang ditularkan melalui
hewan gitu melalui ya, hewan gigitan. meskipun jadi ada banyak jenis ya teman-teman dan itu nggak bisa dicampur-campur ya. Kalau memang dia jenisnya Retroviridae ya sudah Retroviridae saja, dia tidak akan bisa menularkan lewat gigitan gitu. Karena memang jenisnya berbeda. Demikian juga yang jenisnya Arbovirus ya dia menularkan lewat hewan, tidak bisa juga ditularkan lewat manusia dengan manusia. Gitu nggih. Jadi kita harus memahami jenis virus itu berbeda-beda, maka kita nanti harus memahami bagaimana pencegahan penularannya. Nah, ini sebaran data yang sebenarnya ini sudah cukup lama, tetapi sampai hari ini ternyata kasus itu masih ada. Ya, kasus baru masih ada, padahal sesuai dengan target SDGs tahun 2030 HIV itu harusnya sudah tidak harapannya tidak ada kasus baru lagi atau zero case gitu ya untuk kasus HIV. Tetapi disayangkan gitu ya Indonesia bahkan sampai saat ini masih termasuk negara yang memiliki kenaikan untuk kasus baru HIV gitu ya. Nah, ini menjadi PR kita bersama dan ini yang jadi apa ya fokus kita gitu ya. Ternyata ibu rumah tangga itu menduduki porsi yang cukup besar dalam penderita dalam kasus untuk penderita HIV. Nah, kenapa Buniken? Kenapa kita perlu menggarisbawahi ibu rumah tangga kira-kira? Kenapa? Kenapa sih mesti kita highlight gitu? Kenapa nggak yang lain-lainnya gitu? Kenapa ibu rumah tangga yang jadi fokus kita di sini dengan proporsi yang masih cukup tinggi? Ada apa dengan ibu rumah tangga dan bu bidan? Karena bisa menularkan ke bayinya, Ibu. Oke, jika dia hamil, maka akan berisiko menularkan kepada bayinya, gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang perlu untuk kita lakukan satu pendekatan upaya pencegahan yang lebih komprehensif. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi ini Indonesia itu Bunikan dulu saya dapat ini pada saat Bunikan di Belanda itu saya juga agak shock gitu. Saya kira Indonesia ya maksudnya di sini lah ya sudah menurun. Ternyata saya lihat nggak ada menurun yang di sini nih mungkin proporsinya lebih kecil nggak ada juga atau mungkin yang stable ternyata kita masuknya yang meningkat gitu. Nah, ini juga menjadi PR ya, gitu. PR bagi kita bersama bahwa memang Indonesia masih dalam kondisi seperti ini. Kita juga agak PR seperti yang kemarin ya kita diskusikan menjangkau orang-orang yang menjadi populasi kunci. Populasi kunci itu ya seperti orang-orang misalnya BPS, kemudian pengguna narkoba itu ya sulit gitu. Sehingga karena tidak terlokalisir menjadi hal sulit untuk dipegang ini sebenarnya orang yang berisikonya mana sih gitu. Nah, itu jadi PR kita bersama gitu teman-teman. Oke. Nah, ketika kita berbicara penularan, kita bisa melihat ada 3 jalur yang perlu kita perhatikan. Itu. Yang pertama adalah vertikal, yang kedua adalah horizontal, dan yang ketiga adalah transseksual. Nah, eh, kalau kita lihat tadi, yang pertama adalah eh, vertikal. Vertikal itu yang seperti apa ya? Horizontal itu yang seperti apa? Kemudian transseksual yang seperti oke lah transseksual nggak usah dibahas ya jelas dari namanya saja berarti sudah kita paham bahwa salah satu penyebab penularan HIV adalah melalui hubungan seksual berisiko nggih hubungan seksual yang berisiko hubungan seksual berisiko yang seperti apa tadi seperti kasus yang pertama ditemukan yang paling berisiko yang laki-laki dengan laki-laki kenapa ya karena mereka berhubungan seksual tidak melalui jalur yang benar gitu ya sehingga menyebabkan pelecetan, perlukaan sehingga apa namanya terjadi terjadi apa namanya transmisi yang dengan cairan tubuh karena memang ada perlukaan gitu nggih. Nah, kalau yang lain tadi vertikal. Vertikal itu kira-kira dari apa kemana? Vertikal. Penularan secara vertikal. Penularan virus dari ibu hamil kepada bayinya, baik selama kehamilan, persalinan, atau menyusui, Ibu. Oke, jadi Mbak. Oke, jadi secara vertikal itu sesuatu yang menjadi concern kita bersama, gitu. Karena memang menjadi tupoksi kita bagaimana seorang perempuan yang terinfeksi HIV jangan sampai menularkan secara vertikal kepada
bayi yang dikandungnya ataupun anak ya, karena dalam hal ini penularan bisa terjadi baik dalam proses kehamilan, persalinan maupun dalam masa menyusui gitu ya. Nah, ini menjadi concern kita bersama. Nah, kalau horizontal berarti adalah terkait dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril ya. Jadi dulu kasus yang tinggi termasuk dulu itu adalah terkait dengan pengguna jarum suntik yang bergantian, pengguna narkoba. Tapi sekarang sudah digeser teman-teman. Jadi saat ini kasus tertinggi adalah LSL. Jadi teman-teman G itu saat ini menjadi proporsi tertinggi untuk kasus HIV. Karena sekarang memang pengguna narkoba itu sudah cukup cukup kecil dan memang sudah gencar sekali program pemerintah bagaimana penggunaan jarum suntik steril gitu ya untuk pengguna narkoba. Nah, ini ya teman-teman yang mesti menjadi kita pahami bersama bahwa dalam penularan itu pasti ada satu cara, jalur yang sebenarnya bisa kita cegah gitu ya. Dari semuanya itu sebenarnya bisa kita cegah. Dan tidak semudah itu penularan terjadi. Misalnya kita sebagai seorang tenaga kesehatan, kita mendampingi ibu-ibu HIV positif dalam proses kehamilannya, kemudian kita melakukan pemeriksaan palpasi, kita juga salaman, kita nggak usah perlu takut karena tadi dalam penularan itu butuh ritual khusus gitu ya, tidak hanya sekedar kayak orang flu gitu ya, bersin di depannya ketularan, kan bukan seperti itu gitu ya. Jadi kita tidak usah berlebihan, kita harus memahami bahwa penularan itu tidak semudah seperti penularan-penularan yang lain. Jadi apa butuhnya? Ya tadi butuh ritual khusus. Misalnya, kenapa seorang ibu bisa menularkan pada bayinya? Bisa dipastikan si ibu memiliki satu virus yang sedang kuat-kuatnya. Sehingga si virus ini bisa masuk ke dalam bayinya. Sama dengan tadi seorang suami yang menularkan kepada istrinya, ya pasti suami sedang memiliki virus yang sebanyak-banyaknya. Si istri juga dalam kondisi yang sedang rentan dan ada proses masuk dari penderita kepada pasien yang baru atau disebut dengan pasti ada pot exitnya dari seorang yang terinfeksi dan ada pintu masuknya pada seseorang baru ini. Nah, itu ada ritualnya seperti itu. Intinya nggak serta-merta ya, kita duduk bersama, kita berteman, kemudian tertular kan bukan seperti itu. Nah, ini ya teman-teman, jadi ketika kita lihat dalam proses seorang ibu hamil itu ada banyak potensi penularan gitu ya, baik dari mulai dalam kandungan, dalam proses persalinan dan juga melalui proses pemberian ASI. Nah, dari hal ini tentunya ini menjadi hal yang harus kita pahami dari masing-masing tahap. Yang pertama, dari masa kehamilan. Dari masa kehamilan ada risiko penularan. Tadi syaratnya apa? Syaratnya ibu memiliki viral load yang sangat tinggi. Viral load yang sangat tinggi berarti dia memiliki daya tular yang sangat tinggi pula. Dan bayi adalah kelompok rentan, sehingga memang dia termasuk yang sangat mudah ditulari jika tadi virusnya sangat kuat. Tetapi jika ibu hamil itu mendapatkan pendampingan, kemudian ibu hamil itu sesegera mungkin setelah diketahui status HIV-nya, ibu hamil tersebut mengkonsumsi obat untuk menekan laju virusnya atau viral load-nya. Obat tersebut disebut dengan antiretroviral. Nah, seseorang yang mengkonsumsi antiretroviral maka dia bisa menekan laju virusnya. Tetapi ini menjadi hal yang unik ya bagi HIV. Mau ditekan seperti apa virus ini tidak bisa mati. Gitu, guys. Jadi virus ini hanya dia seperti deaktivasi. Dia seperti pingsan, tidak bisa untuk membelah diri, tidak bisa untuk menyerang, sehingga dia tetap akan stay pada tubuh yang diikutinya. Jadi misalnya seorang ibu, dia minum ARV, ya berarti virusnya dia tidak berkembang, virusnya tidak menyerang apapun, tetapi tetap ada di darah ibu. Dia tidak bisa keluar karena memang dia tidak memiliki daya serang gitu ya. Itulah kenapa seorang ibu hamil harus sesegera mungkin mengkonsumsi obat ARV.
Nah, kita juga pasti melakukan pendampingan karena minum ARV juga bukan sesuatu yang ringan ya teman-teman. Apalagi kita tahu ibu hamil itu nggak usah minum apa-apa aja udah mual dan muntah gitu ya. Apalagi ditambah dia harus mengkonsumsi obat antivirus ini, maka kita juga perlu melakukan sebuah upaya pendampingan. Kita harus pahami bahwa ini proses yang sulit karena dia harus meminum obat ini seumur hidupnya. Gitu ya. Ini yang harus kita pahami. Nah, yang kedua, bagaimana saat persalinan? Saat persalinan juga merupakan fase yang rentan, apalagi kalau tadi ibunya memiliki virus yang sedang ada daya tularnya tinggi atau viral load-nya sedang tinggi. Sehingga tadi syaratnya, kalau ibu hamil ketahuan segera dilakukan pemberian ARV, harapannya pada saat persalinan tadi virusnya juga dia tidak memiliki daya serang, dia tenang dalam tubuh ibunya gitu nggih. Nah, tetapi ini nanti akan kita diskusikan ada syarat-syarat khusus termasuk saat menyusui ya, teman-teman. Jadi yang ditakutkannya sebenarnya bukan dari ASI-nya ya, karena yang paling banyak berisiko itu justru dari darahnya. Loh, kenapa? Orang menyusui kok ditakutkan darahnya? Dari mana darahnya? Dari mana, teman-teman? Emang menyusui keluar darahnya? Kok ditakutkan dari proses menyusui ini keluar darahnya? Karena mungkin saat menyusui itu kan Mhm. ada yang menggigit putingnya itu kan Bu, puting bisa lecet Oke. sehingga keluar. Mhm. Oke, gitu ya. Jadi tidak semua paham dengan teknik menyusui yang benar gitu ya, Mbak Agusta ya. Jadi dia berisiko terjadinya lecet gitu nggih. Nah, pada saat lecet putingnya, maka dipastikan ada darah yang keluar dari payudara ibunya. Gitu nggih. Nah, maka dalam proses besok ketika teman-teman ketemu ibu nifas yang HIV, nyuwun tulung didampingi bagaimana caranya agar tidak terjadi puting susu lecet. Nah, kalau nggak bisa piye? Kalau kalian nggak yakin piye ya, nanti akan kita diskusikan gitu nggih. Nah, yang pertama, jadi tadi seorang ibu hamil bersalin dan nifas tadi pada masa menyusui tadi memang ketika indikatornya adalah di persalinan. Itu startnya ya, Mbak. Jadi persalinan itu nanti sebelum persalinan seorang dokter pasti akan memberikan advice untuk pemeriksaan viral load namanya. Pemeriksaan viral load itu adalah memeriksa apakah di tubuhnya si pasien dengan HIV ini memiliki virus yang sedang berpeluang untuk melakukan penularan pada eh, pasien yang lain. Nah, indikatornya bagaimana? Dengan pemeriksaan viral load itu akan didapatkan bahwa nanti hasilnya itu adalah undetect. Jadi dari hasil pemeriksaan, ketika viral load itu undetect, undetect itu biasanya dia lajunya, kecepatan apa namanya ini adalah di bawah 1.000. Jadi dia nggak bisa mendeteksi. Jadi dari hasil pemeriksaan itu sudah kalau ketemunya nggak keluar angka, tapi undetect gitu. Atau sebenarnya kalau dari angka itu kurang dari 1.000. Nah, kalau dia viral load-nya kurang dari 1.000 atau undetect tadi, maka sebenarnya seorang ibu itu bisa melakukan persalinan per vaginam. Kenapa persalinan per vaginam lebih ditakutkan untuk melakukan apa namanya adanya apa namanya hmm, penularan yang lebih besar gitu karena prosesnya memang tidak bisa kita prediksi berapa lama gitu ya. Nah, kalau dia ternyata kok hasilnya masih ada viral load-nya atau belum undetect, maka persalinan tidak boleh dilakukan secara per vaginam. Maka persalinan harus dilakukan secara sesar dan tidak bisa dilakukan di semua tempat. Bukan sekali lagi, bukan karena diskriminasi, tapi ada komanya. Tadi, kita punya PR adalah mencegah penularan dari ibu ke bayi, sehingga bayi setelah lahir pun langsung akan mendapatkan ARV profilaksis. Nah, jadi nanti dalam persalinan ibu dengan HIV ini adalah kolaborasi antara dokter Opskin untuk ngopeni ibunya dalam bagaimana cara biar tidak melakukan penularan pada bayinya. Sementara untuk dokter anak nanti akan langsung memberikan profilaksis. Dan penata laksanaan ini sampai dengan 18 bulan, teman-teman.
Jadi bagaimana seorang anak dengan ibu HIV ini akan mendapatkan terapi dan akan dicek secara berkala dan nanti akan dinyatakan dia negatif adalah setelah dia berusia 18 bulan. Karena kadang-kadang bisa positif palsu. Pada saatnya kelihatan reaktif, nanti pada 6 bulan kemudian dicoba ternyata non-reaktif, dicek lagi ternyata non-reaktif lagi. Itu bisa seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi tadi ya syarat untuk persalinan pervaginam adalah harus viral load-nya undetect. Gitu ya. Nah, kalau ternyata masih ada angka viral load-nya, maka no debate, no excuse ya harus langsung dilakukan persalinan dengan sesar. Gitu ya. Oke, yang ketiga adalah tadi bayi harus diikuti seorang ibu juga pada saat menyusui tadi juga harus tetap melanjutkan minum ARV karena ARV tadi harus diminum seumur hidup. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara dalam proses kehamilan itu ada juga ibu-ibu yang lebih beresiko gitu ya teman-teman. Jadi kalau ibunya itu anemia, ibunya itu juga memiliki gizi kurang, kemudian juga sedang terinfeksi IMS yang lain misalnya. Nah, itu juga akan lebih berisiko ya resikonya untuk terjadi penularan ke janinnya. Maka bagaimana peran kita ya tadi meminimalkan hal-hal yang dapat meningkatkan resikonya. Salah satunya dengan apa? Ya, meningkatkan status gizinya, meningkatkan ya banyak hal tadi ya dari ibu hamil jangan sampai dia lebih rentan untuk bisa menularkan kepada bayinya. Nah, ini tadi ya key person ya, teman-teman. Kita sebagai seorang bidan juga harus punya peta nanti. Teman-teman misalnya di puskesmas, di sebuah puskesmas, teman-teman memetakan mana daerah-daerah yang memang ada didapatkan resiko-resiko. Misalnya tadi, oh ada WPS ya, wanita penjajah seks. Dia masuk sebagai key person. Maka kita harus melakukan sebuah upaya pendekatan untuk berisiko penularan ini bisa ditekan. Atau kita ketemu dengan orang yang di daerah puskesmas kita itu ada banyak geng-geng pengguna narkoba misalnya. Itu menjadi sasaran kita juga gitu ya untuk kita lakukan satu upaya edukasi. Termasuk untuk di tengah-tengah yang saat ini memang ya ketika kita lihat banyak juga teman-teman gay yang saat ini sudah mulai open status gitu ya. Nah, kita juga bisa eh, mendekati mereka dalam konteks kita hadir sebagai seorang tenaga kesehatan bukan sebagai Bu Ustadzah. Kalau sebagai Bu Ustadzah, kok pasienmu melayu kabeh. Mas, Mbok Insaf, jenengan niku ganteng, orang-orang ngefek, Mbak. Yang perlu kita lakukan apa ya? Bagaimana jenengan tidak terkena HIV dan tidak menularkan pada orang lain. Kita mungkin perlu membiasakan diri untuk seperti itu nggih kepada kelompok-kelompok berisiko. Mereka ketika kita namanya perubahan perilaku kok langsung kita akan berikan dengan tausiah ya ora iso. Sekarang tugas kita adalah membuat mereka sehat dulu. Nanti kalau mereka sudah percaya boleh kita memberikan masukan-masukan terkait dengan bagaimana berperilaku yang lebih kalau kita kaitannya berperilaku lebih sehat ya, gitu. Nah, itu mungkin kita bisa biasakan bagaimana kita mendekati teman-teman ini agar intinya apa mereka percaya dengan kita dan kita tidak mendiskriminasi mereka. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, Bu Niken itu beberapa kali ya, saya itu ketemu dengan pasien yang memiliki kadar CD4. Jadi, tadi yang pertama adalah viral. Viral load itu adalah berapa sih kecepatan laju virusnya dalam tubuh itu ya. Kalau dia daya tahannya rendah, itu dipastikan viral load-nya tinggi. Nah, kita melihat daya tahan tubuh itu dengan apa? Dengan yang disebut dengan CD4, CD4 itu ya. Jadi CD4 itu adalah indikator kekebalan tubuh seseorang yang bisa dicek. Jadi kita sebagai seorang yang sehat, yang tidak terkena HIV, memiliki CD4 sekitar di atas 500 lah, mungkin 500 sampai sekitar 1500. Tapi bagi seorang penderita HIV, kalau dia sudah muncul gejala, itu biasanya dia CD4-nya sudah di bawah 200 gitu teman-teman. Jadi ketika sudah mulai muncul tadi yang dikatakan teman-teman ada sariawan, ada batuk, ada kurus, ada diare banyak itu bisa dipastikan CD4-nya sudah di bawah 200.
Atau bahkan kalau sudah muncul banyak sekali atau bersama-sama, itu mungkin sudah bisa di bawah 100. Bunyi kan sering beberapa kali saya menemukan yang CD4-nya itu tinggal 7, tinggal 5 gitu ya. Terus kondisinya seperti apa? Nah, kondisinya sampai ya kalau kita bisa nakes-nakes tuh kalau biasanya orang-orang ini dia nggak mau berobat gitu teman-teman. Jadi orang-orang yang nggak mau berobat pada kondisi AIDS dia akan semakin turun, maka viral load-nya adalah pasti sangat tinggi dan CD4-nya pasti sangat rendah. Jadi viral load dan CD4 itu kayak berbanding terbalik gitu ya. Jadi kalau viral load-nya tinggi pasti CD4-nya rendah. Kalau orang-orang yang rutin minum ARV, maka CD4-nya akan tinggi dan viral load-nya akan undetect atau akan rendah. Jadi intinya ini adalah satu hal yang mesti kita tahu. Nah, tadi seperti Bundikan kembali ke contoh. Bundikan pernah nih ketemu dengan pasien yang CD4-nya tinggal 4. Itu kondisinya dia sudah ada meningitis, dia kena meningitis, dia juga kena TB, kemudian dia juga tubuhnya penuh dengan infeksi jamur kulit seperti itu ya. Jadi secara kasat mata itu memang sudah sangat apa ya memprihatinkan gitu. Nah, waktu itu perawat ketika kita tanya ini jenengan gimana gitu, maksudnya untuk tahu tahu ini kira-kira bertahan berapa lama gitu. Joknya perawat ya kita tinggal hitung aja dari CD4-nya gitu. Kalau CD4-nya masih 7 ya maksimal 7 hari gitu ya. Jadi sampai sampai mereka kayak ini nanti kalau nanti dicek lagi tinggal 3 ya berarti 3 hari lagi gitu. Jadi mereka tuh sampai punya punya iso niteni gitu loh bisa memberikan oh ini tinggal berapa hari lagi tuh dilihat dari CD4-nya gitu deh. Nah, sekarang itu memang hampir semua tempat sudah bisa untuk ngecek CD4. Jadi kalau CD4-nya rendah gitu ya teman-teman. Lah ini kayak ini loh, apa namanya semakin dekat dengan kalau kereta itu nyemplung gitu. Nah, kalau viral load itu adalah kecepatan gitu. Seberapa sih kereta itu akan berjalan lebih cepat. Nah, kalau dia dalam kondisi dia minum tablet ARV bisa jadi ini stable di tempatnya. Karena apa? CD4-nya dia tinggi jauh sekali jaraknya dan apa namanya keretanya nggak jalan gitu gitu ya ibaratnya seperti itu tapi kalau dia keretanya dengan kecepatan yang tinggi kemudian depannya sudah ada jurang ya wis alam gitu nggih. Nah ini ya teman-teman jadi tadi Bunika sudah sampaikan CD4 itu apa jadi CD4 adalah indikator kekebalan tubuh pada seseorang gitu nggih. Nah ini ya teman-teman jadi ini tolong diperhatikan banget gitu. Jadi ini kemarin ada kasus ya teman-teman jadi ada kasus seorang ibu hamil itu selama kehamilannya itu dites full gitu ya dari awal itu non reaktif tetapi memang dari bu bidannya itu sudah mendeteksi bahwa ibu ini beresiko dari pasangannya gitu ya jadi dari hasil anamnesis bu bidan itu tahu bahwa ibu ini beresiko jadi memang akhirnya bu bidannya itu meminta untuk dites secara berkala lagi gitu jadi setiap trimester itu dites dan uniknya dari sampai trimester akhir itu tetap non reaktif. Tapi karena kebetulan bidannya pinter gitu ya, maksudnya dari data riwayat dan ternyata suaminya memang seorang penderita HIV, maka bu bidannya wes iki pokoknya harus pendampingan nih gitu. Nah, pada saat persalinan, pada menjelang persalinan itu baru reaktif. Jadi bayangkan ya 9 bulan si ibu hamil ini selalu dites itu selalu non reaktif. Kemarin memang si bidan ini sempat tanya ke Bu Niken, Bu kok bisa seperti itu? Kenapa? Terus kami, Bu Bidan ini harus bagaimana? Kalau ketemu dengan case seperti ini, apakah kemudian kita anggap dia tidak menularkan nah, karena dia itu non reaktif gitu ya. Padahal jelas kondisinya dia hamil gitu. Dan suaminya terinfeksi HIV. Nah, kalau menurut Bu Niken gitu ya, kita harus mencari tahap-tahap yang paling minim resiko. Jadi, ketika dia posisi ibu hamil ini memang belum reaktif, maka memang tidak bisa diberikan CD4 ya, karena memang syaratnya CD4 adalah hasil laboratoriumnya reaktif. Tetapi ini kita kembali dulu, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat ya teman-teman. Kalau dari analisisnya Bu Niken, si pasiennya ini suaminya kan positif ya. Nah, si pasiennya ini mungkin kemarin memang belum tertular.
sebelum dia hamil itu. Nah, pada saat hamil, kenapa dia jadi tertular pada saat hamil? Karena kondisi ibu hamil kan rentan ya. Kondisi ibu hamil itu kan secara fisik dia memang lebih lebih tidak sekuat ketika dia tidak hamil. Nah, inilah teman-teman yang disebut dengan window period atau periode jendela. Apa ini periode jendela? Periode jendela itu adalah dia sebenarnya sudah terinfeksi, tapi masih sekitar, ya mungkin sekitar 6 bahkan sampai 1 tahun itu, bahkan kalau dites itu bisa negatif, tetapi dia bisa menularkan. Nah, ini kan sing kudu kita worry di sini, gitu nggih. Nah, kita lihat teman-teman, di periode jendela itu CD4-nya orang tuh masih bagus, masih seperti ini, masih seperti orang sehat. Tetapi kalau kita lihat ini adalah viral load nih. Viral load-nya dia akan tinggi pada saat-saat setelah beberapa bulan, mungkin sekitar 3 bulan itu belum bisa terdeteksi, tetapi sebenarnya dia sudah memiliki viral load yang tinggi. Nah, tadi ya pada kasus ibu hamil ini di bulan ke-9 dia baru keluar hasil reaktifnya. Nah, otomatis untungnya karena Bu Bidanya pinter diikuti terus sehingga pada saat ini juga dicek benar pada saat mempersalinan viral load-nya lebih dari 1000. Maka untunglah gitu segera mungkin dia akan dilakukan persalinan di rumah sakit PDP, kemudian dilakukan operasi sesar. Dan bayinya diberikan profilaksis untuk pencegahan penularan HIV-nya. Nah, ini ya teman-teman, jadi ini periode normal. Bahkan orang itu bisa sampai 7 sampai 10 tahun itu tampak sehat walafiat gitu teman-teman. Padahal dia punya virus dan sudah seperti ini. Nah, nanti biasanya muncul sekitar di tahun ke-10 ini baru muncul gejala klinisnya karena CD4-nya menurun. Dia baru mulai batuk-batuk misalnya. Biasanya terbuka pertama kali itu karena TB ya, saat ini kalau di Indonesia. Dia TB, dipikir flek, berobat nggak sembuh, gitu terus ternyata dia HIV. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ini muncul infeksi oportunistik itu biasanya CD4-nya sudah rendah. Terus gimana Bu? Apakah kemudian akan meninggal? Ya, kalau dia tidak diobati ya, dia akan terus hilang. CD4-nya ya akan terjadi kematian. Nah, pada saat kematian itu viral load-nya pas tinggi-tingginya teman-teman. Maka kalau nanti teman-teman ketemu dengan pemulasaraan jenazah pasien dengan HIV harus lebih kita paham bagaimana caranya karena di saat itu adalah saat sedang viral load-nya sedang tinggi-tingginya. Gitu ya. Nah, ini ya teman-teman, jadi orang itu bisa tanpa gejala 10 tahun. Nah, nanti kalau dia ternyata di sini kok minum obat bisa lebih baik, nggak bisa. Banyak teman-temannya Bu Dika di LSM ya, dia itu posisinya sudah pernah CD4-nya itu tinggal 50 gitu. Tapi kemudian dia memperbaiki pendampingan, meminum ARV lama-lama naik. Dan sekarang itu teman-temannya Bu Dika di LSM itu ya dia seorang penderita, hampir semuanya CD4-nya sudah di atas 400. Dengan kondisi bagus, viral load-nya undetect. Dengan apa? Dengan rutin minum ARV. Tapi sekali lagi, dia tetap tidak bisa sembuh, tetapi memang tidak menularkan. Jadi ada pada kasus-kasus tertentu yang ini ya, tapi kalau CD4-nya rendah itu penyakitnya sebanyak ini bisa masuk ke tubuhnya mereka semua gitu loh teman-teman. Bareng-bareng gitu ya, nggak satu-satu bareng-bareng gitu. Nah, yang paling sering apa? TB, kemudian kandidiase tadi ya, infeksi jamur di mulut ataupun di vagina. Kemudian kalau kita lihat orang mana yang HIV, kalian bisa nebak nggak? Bisa Enggak, nebak Bu. nggak orang dengan HIV itu dari penampilannya saja? Yang Apakah cowok. yang paling jilbab pakai jilbab pasti nggak HIV? Tidak, Ibu. Enggak ya. Hmm. Kalian nggak itu bunikan loh ya. Bunikan saya menjawab saya nggak HIV karena saya pernah tes. Jadi HIV atau tidak itu hanya bisa diketahui dengan tes. Kalau kalian belum pernah tes, kalian ngeklaim saya nggak HIV ya raiso. Atau ibu hamil, Bu pernah tes HIV buatan dereng ngebilangnya enggak kan begitu ya. Jadi HIV itu hanya bisa dilihat dengan tes itu ya. Oke, nah tesnya nanti di puskesmas ada, di rumah sakit juga ada gitu, oke. Nah, kemudian ini yang jadi pokok teman-teman ya, nanti tolong ditambahkan, masukkan lagi di catatan teman-teman terkait dengan ini. Ada 4 prong ya, ada 4 prong PPIH atau pencegahan penularan dari ibu dan anak terkait dengan HIV. Ya, nanti tambahkan ya. Nanti di pertemuan selanjutnya ada kuis, nanti berikan masukan untuk kuis. Gitu ya. Nah, ini upaya pencegahannya ya teman-teman. Ada A, B, C, D, E. Gitu ya.
Abstinence. Abstinence ya pencegahan yang belum bisa kita berikan pada remaja ya yang dia memang belum menikah. Apa yang perlu? Yang paling penting ya kalau kamu belum menikah ya nggak usah berhubungan seks gitu. Sudah, itu adalah pencegahan yang paling bagus. Kamu juga jangan pakai narkoba, jangan ini ya. Intinya mencegah lah. Khususnya adalah kalau untuk perilaku seksual ya dia nggak melakukan hubungan seks. Nah, kalau yang kedua, loh kalau udah nikah piye? Ya udah kedua nikah ya be faithful, setia sama pasanganmu. Nggak usah macam-macam. Wes, punya istri satu ya sudah satu dengan istrinya gitu. Nah, tapi ini dilalah kita ketemu orang yang nggak bisa setia, piye? Ya kalau dia nggak bisa setia, ya piye meneh mau tidak mau harus pakai kondom dong gitu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau memang dia nggak setia, selain pakai kondom, C yang lain adalah cek. Dia juga harus cek, cek apakah dia HIV apa enggak. Kalau dia memang tadi memiliki perilaku seksual yang berisiko. Selanjutnya, jangan dengan narkoba ya, don't drug. Dan yang terakhir adalah edukasi. Nah, pengobatannya apa? Dari sisi psikoterapi, dari sisi pendekatan. Siapa sih orang ya kalau didiagnosis HIV malah bahagia nggak ada ya. Dia tahu ada virus seumur hidupnya, ada labeling oleh masyarakat. Bunikan saja pernah ya. Mungkin di sini pernah merasakan yang zaman-zaman awal-awal COVID itu. Kita tuh ketika didiagnosis COVID itu kayak mungkin kasusnya Bunikan rasakan hampir sama kalau kita didiagnosis HIV mungkin ya gitu. Jadi kayak orang itu sudah melihat, gitu loh, kayak iki, wis pokoknya medeni, mengerikan gitu lah. Jadi orang tuh sudah memandangnya sangat hina gitu. Nah, ini coba ya teman-teman membayangkan lah gitu. Ini ibu-ibu ini seperti apa kita pernah di masa COVID. Mungkin teman-teman ada yang pernah juga kena COVID. Kita nggak enak digituin ya. Orang tuh kayak ketakutan, orang menjauh. Ya, nggak nyaman sekali gitu ya kondisi seperti itu. Maka kita harus berikan dukungan penuh pada ibu-ibu, khususnya ini ya, apalagi kalau memang dia sedang hamil, bagaimana kita perlu memberikan pendekatan yang terbaik gitu. Kemudian terapi gizi, kemudian kalau muncul ada infeksi oportunistik, tadi infeksi oportunistik ya apa teman-teman? Infeksi oportunistik itu apa? Infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, atau parasit yang menyerang Tadi ya organ yang berikan sistem kekebalan tubuh. sampaikan tadi ya gejala-gejala penyakit-penyakit yang muncul ya. Oke. Jadi misalnya dia HIV, kemudian ada TB ya, diobati dulu TB-nya. Kalau TB-nya sudah oke, baru nanti dia akan minum ARV-nya. Dan yang terakhir adalah terapi ARV, di mana ini harus diberikan seumur hidup, gitu nggih. Nah, yang kedua adalah apa itu diskordan couple. Nah, diskordan couple itu dalam hak asasi manusia, apakah seorang yang terinfeksi HIV tidak boleh menikah dengan seseorang yang tidak terinfeksi HIV? Apakah mereka harus sama-sama terinfeksi yang boleh menikah kan enggak ya? Nah, Bu Niken tuh kemarin di bulan Oktober ya, Bu Niken ke saya menyusun satu kebijakan, usulan kebijakan pada Kementerian Kesehatan dan waktu itu Bu Niken sampaikan di sebuah forum dan waktu itu langsung dikritisi dari Kemenkes adalah saat ini Bu Niken sedang memperjuangkan bagaimana tes HIV itu tidak start dari kehamilan, tetapi dari calon pengantin. Memang kemarin Bu Niken juga mendapatkan banyak ini ya banyak ada juga yang istilahnya pro dan kontra begitu ya. Tetapi Bunikan menyampaikan dalam forum tersebut bahwa saya sebagai seorang bidan yang juga saat ini menjadi aktif dalam penelitian HIV, Bunikan sampaikan bahwa salah satu hal yang paling bisa ini adalah pencegahan lebih awal. Tidak ada terlambat. Nah, terus Bunikan sampaikan, "Lah, tapi gimana nanti kalau ternyata pasangannya yang satu HIV, kemudian nggak mau, gitu. Bunikan sampaikan juga, nah itu adalah hak asasi gitu ya, hak asasi untuk mau melanjutkan atau tidak. Nah, seandainya pun iya, sebenarnya bisa dilakukan lanjutan asuhan yang disebut dengan asuhan pada diskordan couple. Misalnya ternyata mereka tetap mau melanjutkan, kita bisa kok dampingi. Bunikan juga sampaikan dalam forum tersebut. Bagaimana caranya? Ya caranya berarti dari awal harus mau yang HIV positif dia harus menggunakan kondom. Kalau maksudnya kalau laki-laki ya, kalau perempuan ya dia berarti suaminya calonnya ini harus mau menggunakan kondom. Lalu terus gimana punya anaknya? Pendidikan juga sampaikan di forum itu.
akan bisa asalkan nanti ARV sudah dikonsumsi rutin dan hasil viral load-nya adalah undetect, maka pada saat masa subur kondom bisa dilepas sehingga si pasien ini bisa didampingi untuk program hamilnya. Waktu itu cukup cukup alot, tapi ada pencerahan gitu. Jadi salah satu direktur di Kemenkes juga menyatakan bahwa ini juga menjadi keresahan bersama karena HIV kok sulit-sulit ditekan gitu ya. Maka kita kayaknya memang perlu start lebih awal dan dikatakan bahwa memang sedang dalam penggodokan dengan DPR untuk terkait dengan pendanaan gitu ya. Jadi ya ini Bunika juga semoga gitu ya nanti ke depan teman-teman juga pada hal-hal semacam ini kita harus berani memberikan sebuah rekomendasi gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita bikin namanya policy brief. Kita bikin tulisan yang memberikan rasionalisasi kenapa kita perlu menyarankan hal ini. Dan itu nanti akan ada forum, kita akan ketemu dengan di situ mungkin ada dari DPR, kita akan ketemu dengan banyak pengambil kebijakan di Kementerian Kesehatan. Kita harus berani bukan karena kita bidan yang kita ilmunya cuma dikit, enggak. Kita adalah orang yang ada di leader terdepan gitu ya. Kita tahu bagaimana di masyarakat itu harus seperti apa sehingga teman-teman akan lebih mudah memahamikan orang yang secara teknis itu seperti ini loh gitu. Insya Allah akan seperti itu. Itu ya teman-teman. Nah, kita kawal bersama ya. Semoga nanti kita bisa awalin semua catin, ini bisa mendapatkan cek HIV sejak awal sehingga kita tidak lagi adanya keterlambatan penanganan gitu. Ya. Nah, ini tadi sudah ya teman-teman. Jadi kalau ibu hamil itu harus minum ARV sedini mungkin. Kalau viral load-nya undetect dia bisa persalinan per vagina, tetapi kalau tidak atau viral load-nya masih di atas 1000, maka dia harus bersalin secara SC. Nah, kemudian ini contoh ya ketika Bunikan di Thailand ini tahun 2000 berapa ya? Saya main ke sebuah temple ya. Jadi kalau di sini kan mungkin kayak pondok atau masjid dekat apa ya keagamaan gitu ya. Ini ada teman-teman yang mereka nih di tahun itu masih banyak labeling ya, sehingga ketika dia HIV dan sudah merasa di stadium terminal, waktu itu ARV belum kayak sekarang teman-teman. ARV itu dulu sangat menyiksa karena sekali minum tuh dia bisa 4-5 gitu ya. Sekarang tinggal 1 butir saja nih. Nah, itu mereka banyak yang akhirnya keluar dari keluarga, mereka pergi ke daerah yang orang mungkin nggak ngerti dia ada di mana. Ini sangat tersembunyi tempat ini. Nah, di sini ada rumah-rumah kecil itu ya. Jadi ini berbasis agama gitu ya, berbasis agama mereka ya di Thailand. Ini ada rumah-rumah kecil seperti ini untuk memberikan perlindungan gitu ya bagi pasien-pasien ODA yang memang dia masih bisa beraktivitas secara mandiri. Ya, jadi kalau secara mandiri dia dilempatkan seperti ini, tapi kalau dia sudah tadi ya seperti Bu Nika sampaikan CD4-nya sudah sangat rendah, ada satu tempat tersendiri dengan perawatan 24 jam. Jadi kayak semi-semi rumah sakit ya, jadi sudah ada perawatnya meskipun jadi ini adalah tempat yang dibangun oleh raja. Jadi memang ini sebenarnya punya pemerintah gitu ya. Nah, ini nanti kalau dia meninggal, ini nanti di sini juga ada pemulasaraannya, ada langsung di apa dikremasi di situ. Ini juga dari tulang-tulangnya ya, tulang-tulangnya HIV itu juga ada yang dibentuk sebagai welcome art bone gitu ya di depan itu ada. Dan di dalam sana ada beberapa yang memang mengabdikan diri untuk dia diawetkan. Jadi tidak dibakar, tapi memang dia diawetkan. Jadi ada museum di dalamnya itu ada yang ibu dan anaknya, dan di situ dia pesan intinya ya untuk safe sex dan lain sebagainya agar tidak mengikuti jejak mereka lah gitu. Jadi agak rada-rada horor sih masuk ke situ ya, karena dia sudah dalam bentuk kadaver gitu ya. Tapi di situ ada banyak pesan-pesan yang bisa kita baca bagi kita yang masih sehat dan bagaimana mereka kita juga tidak melabeli teman-teman ini dengan label yang negatif itu. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat di Korea, di drakor itu kan satu abu ada fotonya, ada kotaknya ya. Karena memang mereka kan legally dalam konteks meninggal diurus oleh keluarganya, ada tempat abunya gitu. Nah, di sini kan dia tuh mungkin menghilang dari keluarganya. Jadi ya memang tidak kemudian ditempatkan tersendiri. Ini semuanya abunya hanya dikasih di satu tempat kemudian ditumpuk-tumpuk gini. Cuman di sini sebenarnya ada nama-namanya ya. Ada nama-namanya. Jikalau mungkin di kemudian hari ada keluarganya yang mencari, ya di sini sebenarnya ada catatannya. Tapi memang sudah menjadi concern bagi yang mau meninggal itu dia nggak mau dihubungi keluarganya dan lain sebagainya sehingga ya cukup dengan seperti ini gitu ya kebijakan yang ada di sana.
gitu nggih. Ya, mungkin itu ya teman-teman yang bisa Bunikan sampaikan. Nanti kita akan mulai lagi di jam 13.30 nggih untuk presentasi dan monggo nanti bisa dipersiapkan sebaik-baiknya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman? Izin masuk Ibu. Mohon maaf untuk Nisrina Mufida absen 66. Masuk nggak Ibu? Agak keras dikit deh. Agak keras dikit deh. Mohon maaf Ibu untuk Nisrina Mufida izin masuk. Masuk nggak Ibu? Absen 66. Ya, silahkan. Eh, Mboten Ibu, izin konfirmasi tadi saat dipanggil tidak menjawab. Tadi kemana? Mohon maaf Ibu, tadi Zoom saya keluar sendiri dan saya nggak tahu. Mohon maaf Ibu, terima Oke, kasih. ada yang ingin mengkonfirmasi? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup nanti kita ketemu jam 1:30 ya, teman-teman. Baik, Ibu. Ibu. Baik Ibu. Serina. Oke. Oke ya, ketemu lagi nanti. Monggo dipersiapkan sebaik-baiknya untuk diskusi. Bunikan akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih, Ibu. Ibu.